Halo, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philips Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini Rabu 29 Juli 2020. Sudah bergabung bersama dengan kami semua 65 attendees ya yang pagi ini akan menyaksikan apa yang menjadi insight dari IHSG kita hari ini. Sebelumnya seperti biasa, mohon konfirmasi apakah gambar dan suara bisa terlihat dan terdengar dengan jelas, Bapak Ibu. Iya, uh, iya baik, sudah disajikan ya Bapak Ibu semua. Kalau kita lihat grafik tabel yang tertera di depan malah most likely bearish semua, begitu ya. Kalau kita lihat pergerakan IHSG kemarin ditutup melemah tipis 4 poin atau 0,07%. Di level harga 5.113. Ini kembali di bawah resisten besar di level 5.130. Ya, IHSG 2 hari ke belakang tidak mengikuti performansi indeks saham Amerika Serikat. Ini malah tes technical resistance sebelum akhirnya kembali tutup di bawah level 5.130. Memang 2 hari ke belakang IHSG terus ngetes untuk bergerak melanjutkan penguatan di atas 5.130, tetapi tidak bisa meskipun di dalam negeri ini termasuk minim sentimen ya, tapi tetap tidak bisa melanjutkan penguatan. Kemarin malah melemah meskipun tipis sekali di 0,07%. Namun kami memperkirakan IHSG akan mengikuti indeks saham Amerika Serikat hari ini dengan bergerak melemah terbatas di support di level 5.072 dan resisten di level 5.163. Kalau kita lihat nih most likely bearish itu ya berdasarkan tabel yang tertera. Indeks saham Amerika Serikat ditutup melemah kemarin, Dow melemah 205 poin atau 0,77%, kemudian S&P 500 melemah 100 maksud kami 21 poin atau 0,65%, sementara Nasdaq melemah 134 poin atau 1,27%. Pelemahan indeks saham Amerika Serikat ini utamanya karena perdebatan yang masih alot ya terkait stimulus fiskal baru. Padahal semakin dekat dengan expired date yang paket lama ini di akhir Juli ini ya 2020. Tinggal 2 hari ke depan gitu. Tapi perdebatan antara Partai Demokrat dan Republik dan Kongres juga ini masih alot. Sehari setelah Majority Leader Mitch McConnell menyingkapkan beberapa kemajuan paket stimulus tersebut, Presiden Donald Trump malah memberikan pernyataan tidak setuju terkait paket stimulus baru sebesar 1 triliun US dollar. Namun Trump menyatakan bahwa pembahasan masih berlanjut. Ini memberi sentimen negatif tidak hanya di pasar saham Amerika Serikat dan Eropa, tapi juga Asia ya, karena Asian Futures dibuka melemah pagi ini. Ketidakpastian stimulus fiskal diperparah dengan kasus Amerika Serikat COVID-19 yang terus meningkat, sekarang sudah mencapai 4,5
juta orang dengan tingkat kematian melebihi 151.000. Jadi state di Amerika Serikat seperti Florida, California, dan Texas itu terus memberikan data-data yang cukup signifikan per harinya ya, sampai menuju 4,5 juta orang secara total di Amerika Serikat. Dan juga tingkat mortality akibat COVID-19 di Amerika Serikat ini tidak berkurang, malah cenderung meningkat, sekarang sudah melebihi 151.000. Jadi perfect duo ya, kami lihat dari ketidakpastian paket stimulus, kemudian juga diperparah dengan adanya kasus COVID-19 Amerika Serikat yang belum menunjukkan tanda-tanda flat curve. Dari komoditas, minyak mentah dan Brent juga ikut ditutup melemah karena sentimen stimulus tersebut. Ditambah lagi inventory minyak mentah Amerika Serikat yang minggu lalu surplus itu jauh di atas ekspektasi pasar. WTI crude tadi malam itu ditutup 1,35% di level harga 41,04 US dollar per barel. Ini kembali ditutup level resisten kuat di 41,7 US dollar per barel ya. Brent kemudian juga ikut melemah 0,44% di level harga 43,22 US dollar per barel. CPO yang beberapa minggu ke belakang memberikan performansi cukup signifikan, ini kembali melemah, bahkan penurunannya cukup fantastis ya, di 2,6%, kemudian juga diikuti oleh coal yang memang pergerakan harganya di stock price juga maupun di futures tidak melanjutkan penguatan, tetapi sideway ini ditutup melemah 0,72%, juga nikel di 0,44%. Jadi investor di komoditas melihat bahwa stimulus fiskal di Amerika Serikat yang belum jelas, kemudian juga peningkatan kasus COVID-19 yang membayangi recovery ekonomi, dan juga bagaimana pembatasan aktivitas outdoor di luar ini sangat memungkinkan untuk mengurangi supply dan juga demand di komoditas. Ini yang membuat kemudian pasar komoditas juga terkena dampak, ditutup bearish kemarin, dan kami percaya juga masih akan melanjutkan pelemahan hari ini. Kemudian investor menanti rilis pernyataan moneter The Fed yang 2 hari ini sedang menyelenggarakan FOMC meeting, Federal Open Market Committee meeting, diekspektasikan akan tetap mempertahankan suku bunga mendekati 0%. Selasa lalu, The Fed memberikan pernyataan akan memperpanjang program bantuan kredit untuk UKM sampai akhir tahun 2020, karena sebelumnya program tersebut hanya sampai September 2020. Nah, selain itu, kemudian investor juga menanti bagaimana arah kebijakan moneter, dan stimulus moneter akan diberikan oleh The Fed, mengingat di level fiskal ini belum ada kesepakatan yang akhir begitu ya. Kemudian investor juga menanti berita rilis laporan keuangan earnings season seperti biasa di minggu ini, dan rapat dengan pendapat antara Kongres dengan pemimpin Silicon Valley seperti Facebook, Amazon, Google, dan Apple terkait tantangan bisnis mereka di tengah kondisi krisis. Karena kita tahu di tengah kondisi pandemik seperti ini, sektor teknologi menjadi salah satu tumpuan dari ekonomi recovery, dan tantangan-tantangan yang kedepannya yang akan kemudian menghampiri sektor teknologi ini akan coba dibicarakan gitu ya dengan Kongres. Setidaknya hari ini investor akan menanti bagaimana hasil rapat tersebut. Kemudian selanjutnya emiten dalam negeri. Ya, emiten dalam negeri kami punya berita dari Wijaya Karya Bangunan Gedung atau WG, kemudian ada Panca Budi Idaman, dan juga endorsement Tunggal Prakarsa atau INTP. WG mengumumkan akhir Juni 2020 perseroan berhasil meraih kontrak baru mencapai 1,02 triliun rupiah dengan komposisi pasar BUMN sebesar 42%, pemerintah 31%, dan swasta sebesar 27%. Kemudian dari Panca Budi Idaman atau PBID mencatatkan kenaikan 30,7% laba bersih ke 139,86 atau hampir 140 miliar rupiah, meski pendapatan turun 18,14% secara year on year ke 1,85 triliun rupiah pada 6 bulan pertama 2020. Efisiensi menjadi kunci lonjakan laba emiten kemasan ini. Kemudian yang terakhir dari INTP, rapat umum pemegang saham tahunan
atau RUPST, PT Endorsement Tunggal Prakarsa, menyetujui penggunaan laba bersih 2019 sebesar 1,84 triliun rupiah atau seluruh dari laba bersih tahun berjalan 2019 yang dapat diatribusikan kepada pemilik perseroan dibagikan sebagai dividen tunai. Sehingga besarnya dividen yang diterima oleh pemegang saham adalah Rp500 per lembar saham. Ini yang kemudian masih turut memberatkan pergerakan IHSG untuk mengetes biggest resistance di 5.130 ya, karena asing masih mencatatkan net sell kemarin yang cukup fantastis sebesar 235,16 miliar rupiah. Dengan demikian secara year to date asing masih mencatatkan net sell sebesar 35,44 triliun rupiah secara year to date. Performansi indeks saham Indonesia ISG itu masih minus 18,84%, sementara LQ45 secara year to date performansinya masih minus 20,95%. Ya, rekomendasi teknikal kami hari ini kami punya MAPI Mitra Adi Perkasa, meskipun secara short term dan medium term kami melihat tidak ada signifikansi tren ya, masih sideways, tapi kami melihat ada opportunity, Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 700 dengan target harga di level 730 atau boleh ditahan sampai level 755. Jangan lupa stop loss di level harga 645. Kemudian yang kedua kami punya weton. Iya, Wijaya Karya Beton memang sama seperti MAPI ya, short term maupun medium term, tidak ada signifikansi tren, masih sideways, tapi kami melihat adanya opportunity, Bapak Ibu boleh coba spekulasi buy di level harga 286 dengan target harga di level 294 atau boleh ditahan sampai level harga 304. Dengan stop loss jangan lupa di level harga 276. Kemudian yang terakhir kami punya LPKR Lipo Karawaci, memang medium term masih bearish ya, dan short term belum ada signifikansi trend, masih sideways. Namun kami melihat adanya opportunity, Bapak Ibu boleh coba spekulatif buy di level harga 143 dengan target harga di level 150 atau bisa ditahan sedikit sampai level harga 157. Jangan lupa stop loss di level harga 136. Tadi ya kami punya MAPI trade buy di level harga 700, kemudian weton spekulatif buy di harga 286 dan LPKR untuk spekulatif buy di level harga 143. Ya Bapak Ibu, demikian presentasi kami webinar pada pagi hari ini, apa saja yang akan menggerakkan market, kemudian apa saja rekomendasi teknikal kita hari ini, dan bagaimana headline emiten dalam negeri. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh menyampaikan pertanyaannya di question box. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Kita mulai pembahasan pertama kita. Pertanyaan pertama datang dari Ibu Lydia Natalia, bertanya mengenai tele dan real. Kita buka tele dan ternyata
Tele ini masih di suspend ya, jadi kita belum bisa memperdagangkan dia, masih di suspend sejak tanggal 10 Juni, jadi sampai sekarang masih belum bisa diperdagangkan, jadi ya tidak bisa close juga. Dan untuk real sendiri ini di harga Rp50 ya, jadi kalau saya pribadi, untuk saham-saham yang di Rp50, ini saya lebih baik dihindari terlebih dahulu, karena takutnya kita kesulitan untuk jual jika harga bidnya kosong ya untuk real. Jadi jangan masuk terlebih dahulu. Jika sudah terlanjur masuk, boleh eh, dijual saja terlebih dahulu dan bisa pindah ke saham-saham lainnya. Kira-kira begitu untuk real. Dan terlebih untuk real sendiri dia baru IPO di Desember 2019 ya. Jadi kita masih belum bisa lihat track record kekang sejauh apa dari kinerja keuangan dia. Dan sebagai surprise-nya juga, sejak dia IPO, itu dia IPO di kisaran harga 200-an, sempat ke 500, namun sayang sekali sekarang di harga 50 ya. Dia euforianya untuk saham-saham IPO ya hanya di fase-fase awal saja ya. Dan Bapak Sultan, untuk Garuda, kami lihat Garuda masih cenderung dalam fase sideways saja, masih belum bisa untuk breakout dari MA20. Ke depan akan cenderung sideways karena Bollinger Band-nya cenderung menyempit ya untuk Garuda. Bisa kita lihat di sini Bollinger Band cukup menyempit. Terlihat dari volume belum begitu banyak pergerakan setelah ada lagi jualan ini ya. Untuk Garuda kami masih NC, kita bisa tunggu di bawah di kisaran level 240 jika masuk. Dengan resisten sekarang di level 256 untuk Garuda. Lalu Bapak Rudi, Home, ISSP, PTSN ya. Untuk Home sendiri, ya harganya 50, belum bergerak juga. Hotel Mandarin Regency harga 50. Ini saya lihat dulu apakah disuspend atau tidak ya. Dan terakhir untuk Home sendiri, RUPS kemarin 22 Juli ya. Belum ada info apapun lagi. Dari laporan keuangan di kuartal 2, IPS-nya 0 ya. Cash flow negatif, profitabilitas negatif ya untuk Home. Jadi kami sampaikan sedikit terlebih berikut. Saham 50 ini kita belum lihat, saya belum lihat kemarin harga 50-nya apakah di bid atau over ya. Kalau harga 50-nya di over ya berarti kita kesulitan jualan, sementara kalau 50-nya di bid kita masih bisa jual rugi kalau sudah punya saham untuk Home. Dan kami cenderung menghindari terlebih dahulu saham-saham yang di kisaran di bawah 100 ya. Karena saham-saham tersebut akan cenderung fluktuatif dan ada resiko kita kesulitan likuiditas juga, agak sulit untuk jual. Lalu ISSP, still hype ya. Oke, ISSP sendiri pergerakannya juga lebih baik dibandingkan Home dan Real tadi. ISSP support sekarang 130, resisten di 138. Jadi boleh dilihat di level 138 yang sudah punya sahamnya boleh dijual di level tersebut. Yang belum punya kami lebih suka untuk kita beli di range harga 130 sampai 132 itu masih oke. Namun nampaknya pergerakan juga cenderung terbatas ya. Karena 138 sebagai tujuannya dengan potensi keuntungan kira-kira 3%. Sekitar 4,3% ya di 138. Dan potensi kerugian di sekitar 4% jika kita pasang stop loss di 127. Jadi 1/1. Dan PTSN, untuk PTSN sendiri, kemarin cukup signifikan. Nah, ini yang perlu menarik diperhatikan adalah untuk saham-saham seperti ini kita lihat pergerakan harganya tidak begitu bagus ya dari candlestick-nya. Terakhir juga appreciation sangat tinggi. Ini untuk saham seperti ini kami bisa sampaikan kalau mau masuk itu masuk lot sedikit saja, jangan terlalu banyak-banyak. Takutnya
dia bisa saja dibanting seperti hari ini ya, seperti tanggal 12 Mei kemarin, pas dia ada upper shadow sedikit langsung dibandingkan ke dalam, jadi akan sangat fluktuatif hariannya. Jadi harus diperhatikan juga intraday trade-nya jika main trading harian. Karena untuk saham yang kurang volatile, kurang stabil seperti ini harus diperhatikan juga fluktuasi harganya. Lalu berikutnya kita beralih ke Bapak Agung Nugroho untuk Cepin, Pakuwon, dan SMGR ya. Cepin sendiri kemarin kami rekomendasikan sedikit ya, jika sudah trading kemarin 6.400 kalau tidak salah untuk jualnya, dan berikutnya di 6.600. Untuk Cepin sendiri dalam beberapa hari terakhir meskipun dia ada penurunan, namun kami lihat broker asing juga cenderung masuk juga di Cepin, cukup cicil-cicil saja. Dengan sekarang support kita bisa pakai MA20. Sekarang support di level kita bisa katakan 6.000 ya sebagai support psikologis, jadi hati-hati jika saham tersebut turun di bawah level 6.000 ya. Dengan target price tadi sudah saya sebutkan 6.400 dan juga 6.600. Jadi boleh diperhatikan level 6.000 sebagai level support. Dan Pakuwon, untuk Pakuwon sendiri, oke, masih saya tulis saja. Yang punya saham boleh di keep dan kita bisa pakai level support di level 420. Dan berikutnya ada SMGR ya. Untuk SMGR, oke. SMGR masih kemarin rebound, kali ini bisa di hold saja, tidak apa-apa. Dengan level support di level 9.100 ya. Dan ini dia resisten di kisaran level 9.500 untuk SMGR, pergerakan juga akan cenderung terbatas. Yang punya saham boleh di hold, yang belum boleh beli dengan range harga 9.100 sampai 9.200. Lalu berikutnya Bapak Hendrali, Soci. Oke, untuk Soci sendiri cenderung fluktuatif, ini lebih cerah kita untuk pakai trading harian ya, jangan di hold terlalu lama. Sekarang support di level 138. Kita bisa pakai jaring pengaman di MA5 ini ya untuk saham-saham yang sedang rally. Jadi boleh diperhatikan di level 138 tadi. Dan resisten di level 140. Jadi untuk Soci ini saya lebih suka untuk tektokan saja jika ingin main cepat. Namun harus diperhatikan jika sudah cut loss ya cut loss. Karena ini sahamnya fluktuatif untuk beberapa hari terakhir. Adro ya, masih di area support ya, level 1075 supportnya yang sudah punya sahamnya boleh di-maintain di level 1075 tersebut. Yang belum punya, kita masih wait and see terlebih dahulu karena dari MACD juga masih ada kecenderungan turun, stokastik juga demikian. Terlebih kemarin penurunan disertai dengan volume cukup besar dibandingkan hari-hari sebelumnya. Itu untuk Adro, jadi yang sudah punya sahamnya boleh dilihat nanti level support 1075. Yang belum punya masih wait and see. Dan MNCN, oke, MNCN kemarin ternyata sudah jebol support ya. Kita boleh manfaatkan adanya rebound karena dia cenderung tertahan di level 870 ya resistennya. Kira-kira begitu untuk MNC. Dan hari ini kita lihat setelah bursa buka, IHSG bagaimana. Oke, cenderung merah sesuai dengan prediksi kami melemah terbatas karena pasar juga masih menunggu dari rapat The Fed tersebut ya. Bursa Asia juga dibuka cenderung bervariasi ya, dengan bursa Hong Kong dibuka menguat 0,20%, Shanghai juga demikian. Dan hari ini saham emas MDKA masih naik ya, karena kecenderungan kekhawatiran global. PSAB juga demikian, masih rebound lagi. Dan tadi ada yang menanyakan BRPT ya. Untuk BRPT, oke, BRPT kami lihat kemarin, itu TPIA sudah mengeluarkan laporan keuangannya, di mana pada saat kuartal kedua, cenderung rugi ya dibandingkan sebelumnya, di mana tahun sebelumnya dia masih mencatatkan keuntungan.
Kami lihat ini BRPT sebagian besar laba bersihnya atau pendapatannya juga disumbangkan oleh TPIA. Karena BRPT belum keluar laporan keuangannya, jadi bisa kita sampaikan bahwa ada kemungkinan besar pada saat kuartal kedua nanti BRPT akan mengalami kerugian. Jadi faktor penurunan akibat hal tersebut. Selain itu juga, keluarnya BRPT dari indeks ALKI 45 juga membuat banyak orang menjual saham ini. Jadi untuk BRPT, masih wait and see, yang belum beli jangan masuk dulu, ini terlalu tajam juga penurunannya. Dan Mark, untuk Mark ya, sarung tangan, Mark Dynamics Indonesia, masih kokoh di atas. Yang belum masuk, kita boleh pakai MA5 untuk masuk. 870 jika mau masuk dengan level support cukup jauh, tapi ya, ini di area sideways ini bisa kita pakai sebagai support. Supportnya di kisaran level 780. Jadi cukup jauh ya supportnya. Boleh ada dua tipe nih. Jika Bapak Ibu ada tipe agresif, masuk di 875. Jika yang tipe konservatif, bisa pakai support ya di kisaran level 700-an, 780 kira-kira. Dari stokastik dan MACD, sayangnya stokastik indikasi untuk dead cross, jadi ada potensi penurunan. MACD juga demikian, indikasi dead cross. Dan penurunan IHSG hari ini makin dalam, 0,3%. BRPT, ARB, BRIS, KF, Agro, Nikel, SMBR juga demikian ya. Penurunan cukup dalam di beberapa saham tersebut. Dan moversnya untuk gainers dipimpin oleh WIM yang kembali naik 11%, ITIK juga demikian. BJBR surprisingly pada saat kuartal kedua, laba bersihnya cenderung meningkat, di mana perbankan-perbankan lain akan cenderung turun karena membengkaknya NPL. Oke, dan INTP, untuk INTP sendiri masih kokoh di atas, yang punya saham masih boleh di hold. Tadi kita lihat dia mau bagi dividen sekitaran Rp500 ya. Jika kita pakai harga sekarang, kita hitung juga dividen yield-nya berapa kira-kira. 500 dibagi 12.525. Oke, dividen yield sekitar harganya 3,9%. Jadi sekitar 4% dividen yield. Cukup menarik untuk di hold, karena tadi kami lihat untuk di come date-nya itu di kisaran tanggal. Oke, karena tadi dia bagi 100% laba bersih. Untuk come date-nya, oke, tadi come date-nya di kisaran bulan Agustus awal ya. Kami lupa tadi di kisaran kapan harga come date-nya, namun masih di bulan Agustus. Jadi masih oke untuk di hold. Dan hati-hati pada saat ex-date, ada kemungkinan dia akan turun lebih rendah, turun lebih dalam dibandingkan yield-nya tadi ya. Kita pakai patokan 4%, jadi ada potensi pada saat ex-date, dia akan turun di bawah 4%. Itu asumsinya. Dan ada potensi juga sebelum tanggal ex-date, terlebih ke tanggal come date, dia bisa naik kisaran 2-4% karena mengikuti dividen yield-nya ini. Dan terlihat sekarang, jika kita mau masuk, perhatikan juga level supportnya di level 12.350 ya, sebagai level support pada saat dia rally untuk INTP. Dan Bapak Bismi untuk Antam, Fire, oh banyak juga. Oke, untuk kita bahas dulu Antam. Antam koreksi, kita lihat untuk yang saham rally, kita bisa pakai level 700 sebagai support. Yang sudah punya sahamnya, boleh diperhatikan level 700 tersebut ya. Dan Fire, ini kalau salah, oke. Ini lebih ke tipikal saham yang fluktuasi tinggi ya. Dua hari ini sempat naik kencang, namun tiba-tiba di ARB turun. Nah, ini hati-hati ya. Untuk saham-saham yang likuiditasnya tidak begitu tinggi seperti ini kami sarankan masukkan modal kecil dan cenderung trading. Dan ini agak sulit jika kita lihat dari teknikal sebetulnya. Ini lebih masuk ke tape reading ya. Jadi Bapak Ibu jika ingin transaksi di saham-saham yang fluktuasi tinggi seperti ini, diperhatikan juga bid offer-nya. Lebih cepat habis di offer atau di bid.
Kira-kira begitu untuk FIRE, jadi diperhatikan untuk daily trading ya, karena agak sulit kita lihat untuk di teknikal di saham-saham yang fluktuasinya tinggi. FASW, ya ini untuk FASW juga sama ya, dia kurang begitu liquid. Jadi kita lihat, oke, dari bid offer yang sangat tidak liquid ya, dia ask-nya 7.200, bid-nya 6950. Dan orang yang mengantri juga tipis-tipis saja. Jadi untuk Bapak Ibu yang berpedoman trading, kami lebih sarankan untuk menjauhi saham ini karena dia agak tipis ya. Kita ada potensi kesulitan buat jual di FASW. Dan jika untuk jangka panjang, dia PI-nya juga terlalu mahal, 41 kali. Dan dari PBV dia di kisaran harga 4 kali juga. Jadi bisa kita katakan dari PI dan PBV, dia juga cenderung sudah mahal untuk FASW. Dan berikutnya ada FNPI ya. Oh, tidak ada. FMII coba kita lihat. Fortune Mate ya. Sama juga tidak begitu liquid sahamnya. Jadi kami tidak menyarankan untuk transaksi di saham ini, tidak begitu liquid. Dari laporan keuangannya pun tidak begitu wow juga. Sekarang bahkan hanya transaksinya masih belum ada ya. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk. Dan Telkom kemarin asing masih cenderung keluar. Kita bisa sampaikan 2970 sebagai support, hati-hati jika tembus di bawah 2970 untuk Telkom, karena asing juga cenderung jualan ya, jadi hati-hati siapkan sabuk pengamannya jika dia drop di bawah 2970. Oke, dan BRIS dari Ibu Luna. Oke, untuk BRIS kita lihat supportnya. Oke, terlebih dahulu cukup jauh support di level harga 525. Kita bisa pakai MA5. Kita bisa toleransi sedikit ke level psikologis 550 sebagai support dan level resisten ini level resisten kita bisa pakai titik tertinggi pada tanggal 7 Februari 2019 ya. Dia titik tertinggi di level harga di sini, aduh kecil banget. Oke, di level 605 ya. Jadi bisa kita sampaikan 605 sebagai resisten. Jika kita lihat historis ke belakang di sini. Yang perlu diperhatikan 605 tadi. Tadi tertinggi ya 615 tapi tidak mampu bertahan di atas level 600 tersebut. Dan hoki, untuk hoki sendiri ya cenderung sideways saja, ini masih bisa di hold karena pergerakan juga cenderung terbatas. Level support di level 640, jadi kami sampaikan dia juga cenderung terbatas pergerakannya, resisten di 660. Masih boleh di hold. Dan Bapak Antoni, PTPP Pegas Unilever ya. Untuk PTPP sendiri bagaimana? Oke, PTPP bertahan di area support. Ini kita bisa lihat 995 sebagai support ya. Dari bid offer-nya terlihat bahwa ya PTPP cukup tebal di level 1000 ya. Dengan volume asnya 6.375 ya. Ini untuk kami lihat bahwa akan cukup sulit untuk breakout dari level 1000 pada hari ini. Dan level resisten kita bisa sampaikan di level 1035 ya. Resisten 1. Resisten 2 di level 1060 ya. Jadi kita bisa pertimbangkan tersebut PTPP dengan level support tadi di 985 sekarang untuk supportnya. Jadi jika jaring pengamannya sudah jebol di 995, kita bisa lihat kedua di level harga 980, maaf. Dan Pegas, untuk Pegas sendiri bisa kita sampaikan sudah cenderung turun ya, dari sekarang sudah rally cukup tinggi. Dan MACD dan stokastik sudah cenderung dead cross ya, MACD juga cenderung dead cross hari ini. Kita bisa sampaikan ada potensi penurunan ke level 1170 jika dia tidak bisa bertahan di level 1200. Jadi yang mau masuk boleh tunggu di level 1170. Dan Unilever, untuk Unilever sendiri cenderung masih dalam fase konsolidasi saja ya.
Yang punya sahamnya, yang sudah punya boleh di-keep, yang belum masuk saya sarankan untuk masuk di kisaran level 8.000 sampai 8.100 itu masih boleh masuk untuk Unilever. Dengan time frame ini jangka menengah ya. Lalu Bapak bisa bertulis nikel. Untuk nikel sendiri ini saham fluktuatif, jadi kita bisa main harian. Yang cenderung kita trading harian ya, untuk disimpan terlalu lama saya kurang merekomendasikan. Karena ini akan sulit kita lihat dari teknikal, ini lebih masuk ke tape reading juga. Kita lihat dari sisi pembeli dan penjual. Sekarang sekarang support di level harga 850 bisa kami sampaikan. Dengan resisten terdekat di level harga 980 untuk nikel. Dan BTPS sendiri cenderung sideways saja, resisten di level harga 3280 dengan support di level 3070 ya, cukup jauh juga di area sideways dia. Dan TINS masih dalam kenaikan dia, sudah mentok di atas, support di level 715. Jadi yang punya sahamnya kami lebih cenderung wait and see di bawah, boleh dipertimbangkan level 700 sampai 715. Ini Akra juga masih rebound ya. Yang sudah punya sahamnya, jika sudah profit cukup tinggi, boleh di taking profit juga. Karena dia mentok di level 2.900 sebagai resisten. Dengan support di kisaran level harga 2.700. Dan terlebih, Akra sendiri kemarin dari hasil RUPS, dia menyetujui akan membagikan dividen sekitar 50 rupiah per lembar saham ya. Interim dia. Dan tadi laporan kuartal 1 juga laporan kuartal 2 atau semester 1 juga cukup menarik. Laba bersih tumbuh 10% ya. Dengan tadi dividen Rp50 per lembar saham. Come date-nya tanggal 4 Agustus di pasar reguler dan ex date-nya tanggal 5 Agustus. Jadi boleh dilihat tanggal-tanggal tersebut untuk Akra. Dan Bapak Ahmad Abdul Kak untuk Cleo. Untuk Cleo sendiri ini masih cenderung sideways saja. Boleh beli dengan target harga di level 470, memang cukup sempit juga pergerakan harganya ya. Potensi keuntungan 472 ya 1,7% saja. Dengan area stop loss cukup jauh 444 4,3%. Jadi jika kita pakai perbandingan seperti ini, cenderung resiko lebih besar dibandingkan keuntungan. Kira-kira begitu Cleo, karena kita keuntungan juga tipis-tipis saja pergerakan harganya. Oke, dan berikutnya Bank Mandiri. Oke, Bank Mandiri cenderung koreksi hari ini dari indikator juga menyatakan demikian. Stokastik dan MACD sudah cenderung dead cross ya, jadi hati-hati juga. Terbuka pelemahan ke depan dengan level support di level 5.500 ya. Dan Bull sendiri, oke, ini Bull sendiri masih cukup solid di atas, volume juga lebih tebal ya. Level resisten di kisaran level 330 dengan support di kisaran level 310. Jadi boleh perhatikan itu, resisten 330, support 310. Masih dalam tren sideways dia ya tapinya. Lalu PCC, oke, PCC masih konsolidasi saja. Ke depan cenderung sideways, pergerakan akan cenderung terbatas dengan range harga 420 sampai 444. Jadi kira-kira begitu untuk PCC. Lalu selamat pagi juga Bapak Egy Sandi Gultom untuk Ekat ya. Oke, untuk Ekat sendiri jika mau masuk, ini kita bisa pakai dua level. Namun hati-hati, ini MACD sudah dead cross ya, hati-hati, dan dia sudah sudah backdown dari trendline dia ya. Oke, sudah cukup jauh juga. Oke, untuk masuk, kita lihat Ekat sedikit. Sekarang lagi konsolidasi di area support. Dengan level support 1240 tadi,
Namun yang perlu diperhatikan adalah jika saya lihat sedikit dari volume bid offer-nya, ini cukup tipis bid offer-nya ya, dengan bid-nya 153 dan offer 1618. Jadi akan ada banyak yang jual di 600 di ekat ini ya dibandingkan yang beli. Dan pada saat tanggal 22 Juli kemarin, ini sudah cukup juga volumenya. Saya rasa juga banyak yang buang barang di sini. Dan level support, jika mau masuk, kami lebih suka kita wait and see terlebih dahulu di level 1175 ya, kalau mau masuk di level tersebut. Namun harus diperhatikan, ini sahamnya berpotensi tidak begitu liquid karena dari bid offer-nya cukup tipis. Jadi siap-siap dengan trading plan-nya, jika sudah menginginkan cut loss, ya cut loss. Dan berikutnya dari Bapak Angga, untuk LSIP ya, LSIP. Oke, LSIP setelah dia bagi dividen cenderung melemah, harga sawit juga tadi 3% kalau saya tidak salah. Dan ini boleh diperhatikan level 930 sebagai supportnya ya. Jadi akan cenderung koreksi saja. Karena dari MACD juga demikian. Ini sudah mau dead cross, stock juga itu dead cross. Potensi koreksi. Jadi kami yang belum punya barangnya boleh wait and see terlebih dahulu. Yang sudah punya sahamnya boleh diperhatikan di level harga 935 ya. Hati-hati jika tembus di bawah level 935. Lalu WSKT, untuk WSKT sendiri, setelah kemarin sempat turun cukup dalam 7%, ini jika ada rebound boleh dimanfaatkan rebound untuk jualan. Di resisten dia terbatas juga di level harga 690 untuk waskita. Untuk Elsa cenderung sideways karena dia lebih cenderung mengikuti pergerakan harga minyak ya. Dengan level resisten di level 236 dan support di level harga 226. Lalu Bapak Tricia untuk BRIS, tadi BRIS ya agak nge-lag ke PSAB BRIS. Aduh, kok invalid? Ya, karena tidak bisa diakses, kita lihat dulu BRIS teknikalnya. Dia hari ini minus 4% ya, jika kita bisa sampaikan. Dia cukup tebal di 550, jadi boleh diperhatikan 550 sebagai level support dia ya. 550 support. Jadi boleh yang belum punya sahamnya boleh di 550 terlebih dahulu ya. Dan PSAB, oke, PSAB sendiri cenderung sideways saja di atas. Kita lihat PSAB sendiri dengan PI 90 kali ya. Overnya sudah mulai tebal, ini kami lihat sudah mulai pada jualan. Yang belum punya sahamnya, kita boleh masuk di kisaran level 250 ya untuk PSAB. Karena sudah mulai tebal dari overnya. Yang punya sahamnya boleh disesuaikan dengan trading plan-nya ya. Boleh taking profit sekarang. Dengan level resisten di level 278. Dan Antam, tadi sudah ya. Oke, Bapak Syaiful, pertanyaan yang menarik. Kenapa memilih saham yang sideways? Karena tadi kami lihat di awal-awal, terlihat bahwa bursa itu dari sisi globalnya cenderung melemah ya. Jadi kami lihat untuk potensi saham-sahamnya juga cenderung sedikit. Untuk MAPI, Wato dan LPKR kami lihat meskipun cenderung sideways, jadi kami membatasi tingkat kerugiannya ya. Karena kami lihat dia cenderung sideways, jadi tingkat resikonya cenderung lebih rendah dan lebih tinggi juga dari tingkat return-nya. Jadi kami mempertimbangkan di level tersebut. Waton juga demikian, resiko cenderung terbatas, dan LPKR juga itu. Jadi kami lihat dari global seperti apa opportunity-nya. Kita lihat cenderung melemah, maka kami switch ke saham-saham yang lebih defensif dan lebih sideways.
Sehingga potensi resiko Bapak Ibu sekalian masih dapat terukur dengan cenderung lebih rendah. Karena kami juga tidak begitu mengambil langkah agresif jika dari bursa global cenderung turun dengan mempertimbangkan hal tersebut. Kira-kira begitu Bapak Syaiful? Lalu Bapak Haikal, BBRI dan BBNI ya. BBRI sendiri cenderung sideways saja dengan level support di level 3030 dan resisten di level 3200. Kira-kira begitu. Yang belum punya sahamnya boleh ditunggu di level harga 3000 sampai 3050 jika mau masuk. Oke, BBNI. Untuk BBNI juga cenderung koreksi hari ini ya. Level support di level 4500 dengan resisten di level 4800. Kira-kira begitu untuk BBNI. Yang belum punya sahamnya boleh tunggu di bawah ya, 4500 tadi kira-kira. Lalu BJTM dan BNGA. Untuk BJTM sendiri, prospeknya masih akan cenderung uptrend ya. Dengan level support di level 550, jadi boleh diperhatikan level 550 sebagai support. Support 1 550 dan support 2 ini cukup dekat juga. MA20 dia ya. Namun dari overall dia masih dalam tren penguatan. BNGA, untuk BNGA juga masih dalam on track dia, rally dia. Ini level support 780 ya, jadi hati-hati jika dia tidak mampu bertahan di atas level 780, ada perubahan tren terjadi di sana. Dengan level resisten di level 830. Jadi dia sekarang sedang mencoba untuk breakout level 800 terlebih dahulu. Oke, dan Demas, untuk Demas masih dalam on track kenaikan dia. Kita bisa sampaikan MA5 sebagai support 230 ya untuk Demas. Dan WIM hari ini juga kembali rally, namun kami lihat kenapa kami tidak jadikan opsi, karena dari sininya kita lihat bahwa ini dari upper shadow cukup tinggi juga, dan dia sempat menyentuh 240 ya, jadi kami lihat ini saham ini cenderung fluktuatif hariannya, jadi kami tidak masukkan rekomendasi karena kami lihat jika kita simpan untuk 1 minggu ke depan akan sangat beresiko ya, karena di saham-saham fluktuatif seperti ini. Dengan WIM, sekarang support kita bisa pakai di level harga sini MA5. Untuk saham-saham yang sedang rally dan berada jauh dari MA5, akan berpotensi koreksi ke level MA5 dia ya. Setelah dia jauh seperti ini, ke depan berpotensi koreksi. Level support sekarang di level 250. Dan MDKA, oke, MDKA sendiri masih dalam uptrend dia. Ya, KMA5 ya, supportnya ya. 1785 sebagai support. Dan resisten di level 1900. Oke, PTPP. Tadi sudah PTPP. Lagi konsolidasi di area support. RALS, ini untuk RALS sendiri, resiko cukup terbatas ya. Level 555 sebagai support dan level resisten di level 590. Ini untuk spekulatif buy saja, masuk sedikit. Karena dia kecenderungan trennya masih turun ya. Sekarang level resisten di level 570. Cukup tipis ya, sekitar 1,2% kenaikan dengan resiko kita lihat 2,4% penurunannya. Karena begitu masih ketahan di 570. Lalu Pegas sudah, oke, yang belum punya sahamnya tunggu saja di 1175. UNTR cukup menarik juga, masih uptrend juga. Masih uptrend dengan resisten kita bisa pakai titik tertinggi sebelumnya. Resisten di level 22.325 ya, resisten 1. Jika tembus ada potensi ke 23160. Ini UNTR terbantu karena dia ada tambang emas ya, karena dari sisi batu bara kan cenderung turun.
dia terbantu dari tambang emas dia. Jadi dia cenderung bisa rally dalam beberapa hari terakhir karena emas juga cenderung menguat. Dengan level support di kisaran harga 20.600. Lalu Ibu Lisayana untuk tadi sudah boleh jual terlebih dahulu, level support di 700. Telkom yang perlu diperhatikan 2970, ini cenderung sideways saja secara short term dia ya, masih di bawah MA20, masih cenderung terbatas pergerakan harganya. Dan Taeyong, oke, XL kembali breakdown. Oke, dan XL sudah breakdown dari level support dia ya. Masih wait and see, jangan masuk terlebih dahulu. Hari ini juga minus jauh juga ya, 4% kalau tadi tidak salah terakhir. Dan Inco masih dalam uptrend dia. Level support di level 3.400 ya. Boleh diperhatikan level tersebut 3.400 sebagai support. Dan Kalbe Pharma, untuk Kalbe Pharma ini masih boleh di hold. Dia supportnya di level 1.500 dengan resisten atau target profit di level 1.600. Oke, Bapak Semi sudah masuk di PPRO ya? Oke, PPRO sudah nyangkut nampaknya level 50. Kita lihat dulu PPRO. Oke, PPRO kalau di pasar reguler ini tidak bisa jualan ya. Karena bidnya kosong sementara di sisi offernya cukup tebal. 58.400 lot ya. Jadi ya kita tidak bisa apa-apa juga karena bidnya kosong ya untuk PPRO. Atau untuk opsi kedua, Bapak bisa jual di pasar nego, namun untuk harganya bisa lebih rendah dari 50 ya untuk PPRO. Dengan menghubungi nomor customer care kami. Dan Bapak Budiman BNGA ya. Ya mohon maaf ini menjawabnya sudah lewat jam bursa ya, sudah banyak pergerakan. Lambat kita masuk. BNGA ini boleh masuk dengan level support di level, oh ini boleh masuk sih. 780 support dengan potensi kenaikan di level harga 824. Jadi potensi itu ada sekitar 5%, 5,6%. Dengan resiko ya kita bisa batasi 2-3% cut loss. Melinda, RTFS ya, saya baru dengar, masalah. RTF, oke, tidak ada. Bank Mandiri tadi sudah. 5.500 sebagai support. ONTR juga sudah. Masih uptrend. 20.600 sebagai support. Oke, untuk Ibu Reni, UNTR di SOS atau di hold. Untuk yang berorientasi jangka pendek, ini boleh amankan profit. Karena dia juga terbatas juga level resisten di 22.400. Boleh dijual terlebih dahulu, tunggu lagi di bawah. Dua entry point, 20.700 dan juga 20.100. Kira-kira begitu Bu Reni. BG tadi oke, cenderung satu saja, belum ada pergerakan apapun. Masih wait and see. BBKP juga demikian, cenderung statis saja pergerakan harganya. Target harga cukup tipis ke level 186 dengan level support di level 176. Kayak Rafa ya ternyata. Oh, tidak ada juga. Oh, Piva. Oke, Piva. Oke, Piva. Ya, ARB lagi nampaknya ya. Ini kami tidak menyarankan untuk masuk. Dari volume juga cukup aneh. Dia 3 hari ini cukup tebal, tapi di hari tanggal 24 Juli, tiba-tiba tinggi sekali ya volumenya. Lalu Bapak Firdaus untuk Palm. Oke, untuk Palm, pergerakannya cenderung fluktuatif ya untuk Palm.
pump sudah mentok juga ya. Dengan level support di level 220. Ini lebih cenderung main ke trading harian saja ya. Jangan di hold terlalu lama. Lalu untuk XL trennya sudah masuk bearish ya. Sudah breakdown dari level MA20 dan supportnya. Bentar. Oke, jasa marga trennya juga kita lihat cenderung sudah masuk bearish ya. Short termnya mencoba berkonsolidasi bukan area support dengan level support di 40, resisten di 4080. Telkom juga cenderung sideways saja, belum bergerak jauh kemana-mana. 2970 sebagai support. Dan Pak Dwi Ananik, Aceh ya. Oke, untuk Aceh sendiri, oke, yang sudah tadi, semoga sudah TP ya, 1800 tadi sempat. Target harga 1800 dan support ini kita bisa pakai sekarang, kita bisa pakai titik tinggi sebelumnya di 1720. Jadi yang sudah profit tadi 1800 dengan untuk membatasi apa ya? Biar keuntungannya masih maksimal 1720 sebagai level supportnya ya. Ini juga sudah masuk. Lalu MNCN sendiri sudah breakdown dari tren dia ya. Wait and see ya, jangan masuk terlebih dahulu. Kita tunggu sideways ya beberapa hari. Level resisten di level 875. Lalu BBRI. Oke, BBRI tadi sudah cenderung sideways saja. Indofood. Indofood juga masuk wait and see, jangan masuk terlebih dahulu. Ya, tadi XL masih wait and see ya. Jangan masuk terlebih dahulu. Supportnya cukup jauh 2500. Oke, Bapak Robertus, ITMG. Oke, ITMG jika mau masuk, kami lebih suka di level 7700. Dengan nanti resisten atau jika kita masuk 7700, jualan di level 8000 ya. Lalu waskita rebound ya. Waskita rebound dengan target harga 690. Selain sudah masuk kemarin, pada saat dia sempat ARB, boleh jualan di 690. Jika mau masuk sekarang, perlu diperhatikan ya. Level supportnya kita bisa pakai cut loss jika dia turun di bawah 650. Dan Inco, untuk Inco sendiri level support 3300, level resisten di level 3600. Jika mau masuk 3300 ya, dan jual 3600. Oke, Bapak Egi, untuk Telkom ya, ini tergantung strategi Bapak, investasi atau trading. Jika investasi, untuk Telkom boleh dicicil saja, namun untuk trading, jika dia di bawah 2970, boleh cut loss. Jadi tergantung lagi Bapak Ibu masing-masing untuk investasi atau untuk trading. Lalu berikutnya keras. Untuk keras sendiri, oke, sekarang naik juga ya. Untuk keras, ini boleh jualan terlebih dahulu. 406 boleh jual, 404 boleh jual. Karena upper shadow sudah cukup tinggi, dengan level support kita bisa pakai di level 360. Lalu Java. Oke, Java bisa sampaikan support dia di level 1100 ya. Dengan resisten di level 1160. Lalu Boga, pergerakan juga cukup kencang juga ya Boga ya. Ini tebal juga volumenya, tiba-tiba kencang volumenya setelah sebelumnya kosong.
Jadi untuk saham seperti ini kami sarankan hati-hati juga, boleh masuk kecil-kecil saja, karena ini cukup aneh juga, yang tiba-tiba volume yang kecil seperti ini, tiba-tiba sekarang tebal. Dengan Boga sendiri, sekarang resisten di level 1390. Resisten pertama, jika berhasil tembus, ada potensi ke level 1400. Jangan lupa support di level 1340. Lalu Medco, untuk Medco sendiri, oke, masih wait and see dengan level support di level 440. Dan Serial, pergerakan tidak begitu banyak ya, Serial. Menurut saya saja, volume juga kecil. Target harga berpotensi di level 204 dengan level support di level 196. Kira-kira begitu. Untuk food sendiri, food Indonesia, oke. Dari volume tidak begitu stabil ya, cukup fluktuatif harganya. Jadi untuk trading agak hati-hati juga untuk food. PI-nya minus, dan dari bid offer tidak begitu tebal. Jadi kami lebih sarankan tidak masuk dulu di. Lalu Bapak Wesber Lewis, Astra. Oke, Astra ini masih boleh di hold yang sudah punya sahamnya atau boleh masuk bertahap di level 5.000 sampai 5.100 ya. Dengan level resisten di level harga 5.300. Dan Bapak Akusen untuk BMTR. Oke, BMTR yang sudah punya sahamnya masih boleh di hold dengan level support di level 212. Namun ini target harga cukup tipis juga. Target harga di 220 dan harus hati-hati jika dia turun di bawah level 210 untuk BMTR. Dan apakah pertanyaan dari Bapak Kusen menjadi akhir dari pembicaraan kita pada pagi hari ini? Cukup banyak juga pertanyaan yang masuk. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga webinar hari ini bermanfaat. Dan saya dari perwakilan tim riset undur diri terlebih dahulu. Selamat pagi serta salam cuan.